warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi. Ayat kiram hadirin rahimahumullah, usihi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza muttaqun. Jemaah salat zuhur jamaah ini yang berbahagia, alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karunia yang banyak yang telah diberikan pada kita, khususnya karunia iman dan Islam. Lebih khusus kita masih ditemukan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Lebih khusus lagi, siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk silaturahim sholat zuhur bersama di Masjid Fathahillah Universitas ini. Mudah-mudahan dengan syukur ini karunia kenikmatan ditambahkan pada kita, utamanya adalah kenikmatan sabatul iman, teguhnya iman, tetapnya iman sampai pada akhir kehidupan. Karena dengan keimanan itulah kita berjalan hidup ini selamat dunia hingga akhirat. Dan innal ibrata 'indallahi khawatir, bagaimana kita itu adalah akhir kehidupan seperti itu. Seperti apa harapan kita adalah sampai pada kehidupan iman itu. Yang kedua, rahmat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, para pengikut, tabi'in, dan utamanya juga salam itu melimpah pada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, ada satu tema yang diberikan sebenarnya pendidikan keluarga dan anak. Tetapi saya mempunyai satu pandangan, ini dikatakan sebagai ada yang tadi malam sudah nuzul Quran, ada yang besok, ada yang begitu. Yang jelas bulan Ramadan sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, itu salah satunya itu adalah diturunnya Al-Quran, yakni Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini pertama Quran diturunkan hudan linnas sebagai petunjuk manusia, bukan hanya untuk orang beriman, tetapi untuk seluruh umat manusia dalam jalan hidup dan kehidupan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai bukti nyata, bayyinat, tabayun, jelas, kejelasan, minal huda, dari petunjuk-petunjuk yang ada itu, wal furqan, serta pembeda antara yang hak dan yang benar. Sehingga Al-Quran itu diturunkan itu mempunyai beberapa nama lain selain Al-Quran adalah An-Nur, juga Al-Furqan. Pembeda ini berarti adalah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, yang berarti itu adalah tatanan kehidupan untuk manusia berperilaku atau menjalani hidup dan kehidupannya. Jamaah rahimakumullah, cuma persoalannya umat Islam di seluruh dunia ini yang mengatakan dirinya beriman, yang ukuran beriman itu adalah biasanya satu, Rasulullah mengatakan ciri khas orang beriman itu adalah as-sholat, sholat atau tidak. Untuk melihat orang beriman atau tidak itu bukan KTP-nya, tetapi dia sholat atau tidak. Ciri khas orang beriman adalah as-sholat. Nah, orang yang sholat, yang beriman di dunia ini sudahkah menggunakan Al-Quran sebagai tata cara kehidupan, apalagi dalam kehidupan bernegara? Sudahkah hukum-hukum yang ada di negeri orang-orang beriman itu prinsip dasar yang dipakai, asas-asasnya adalah Al-Quran? Tampaknya belum. Bahkan sampai detik ini saya belum melihat negara satupun yang menggunakan syariah Islam atau norma hukum yang berdasarkan Al-Quran itu menjalankannya secara kafah. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman sekitar di surah Al-Maidah ayat 49 dan seterusnya itu, Allah telah menurunkan ketentuan kehidupan. Maka kalau berhukum memutuskan sesuatu
seharusnya adalah ma'anjalallah, apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kalau tidak, faulaika humul fasiqun. Maka kehidupan ini kalau keputusan-keputusannya tidak berlandaskan prinsip Quran yang terjadi, faulaika humul fasiqun, akan terjadi kerusakan. Faulaika humul kafirun, bahkan akan tertutup mata hati. Faulaika humul zalimun, akan terjadi kezaliman, ketidakadilan. Sehingga terjadinya ketidakadilan ini karena yang dipakai dasar memutuskan itu adalah bukan ma'anzalallah, apa yang telah diturunkan Allah. Paling tidak dipakai sebagai dasar menentukan norma. Nah, untuk Indonesia, tetapi nggak boleh dijadikan alasan. Memang semula dalam rangka negeri ini dijajah oleh Barat. Nah, sekarang konsep Barat dan Timur itu sebenarnya hanya dua kriteria yang dipakai. Yang pertama, ukuran Barat Timur itu adalah warna kulit, bule atau berwarna. Itu mereka mengkriteriakan itu yang paling pokok besar. Kalau bule itu Barat, kalau kulit berwarna itu Timur. Bukan tempat. Jadi Australia tempatnya Timur, tapi termasuk orang Barat karena bule. Yang kedua adalah apakah ateis atau religius. Karena ada penelitian, makanya orang Barat rata-rata mengatakan lebih bangga dia mengatakan dirinya ateis daripada beragama. Karena mereka melakukan satu penelitian bahwa orang-orang yang ateis itu cerdas, orang religius itu rata-rata IQ-nya rendah, sehingga mereka lebih bangga mengatakan dirinya ateis biar dikatakan cerdas atau IQ-nya tinggi. Yang mengatakan penelitian orang Barat sendiri ini memang kurang ajar betul. Nah, Indonesia mulai dari tata kehidupan awal itu hukum Barat yang berlaku, yang jelas tidak bersumber pada Al-Quran. Baru norma agama itu mulai dibuat itu sekitar tahun 74, itu diberlakukan dalam hal perkawinan dan perceraian. Norma Islam di situ yang mulai norma Barat. Bahkan zaman Belanda itu kalau ada orang mengikuti norma agama atau Islam, dia tidak mau mengatakan orang Barat itu bahwa hukum Islam berlaku, tidak mau. Dia katakan itu berlaku karena diterima sebagai kebiasaan kehidupan atau hukum adat. Dengan satu teori mereka menyatakan resepsio incomplexum. Hukum Islam kalau berlaku di Indonesia itu karena dinyatakan sebagai diterima adat kehidupan di masyarakat Indonesia. Bukan hukum Islam namanya, tapi menjadi hukum adat. Itu teori politik mereka. Tetapi alhamdulillah perjalanannya bahwa sejak munculnya HMI kira-kira sekitar tahun 84 dan sebagainya itu, maka ada satu kesepakatan di karena negara yang mempunyai dua sistem hukum itu di Indonesia. Ada pengadilan negeri dan pengadilan agama. Negara lain nggak ada. Lah, mulai begitu muncul HMI itu, orang Islam diberikan satu pilihan alternatif kalau bermasalah. Waktu itu terutama waris boleh memilih pengadilan agama dan boleh memilih di pengadilan umum. Kalau di pengadilan agama maka yang diterapkan adalah hukum Islam, waris Islam. Dan Rasulullah menyatakan bahwa aspek hukum ini pada akhir kehidupan yang pertama akan dilupakan oleh umat Islam itu adalah hukum waris. Saya tahu kita di masyarakat kita sekarang masih mau menggunakan hukum Islam atau yang lain untuk waris. Karena Rasulullah mengatakan itu di hadisnya. Akhir kehidupan atau hukum yang pertama kali dilupakan oleh umat Islam itu adalah waris. Nah, padahal aspek hukum banyak sekali, ada jinayat, muamalah dan lain sebagainya. Jinayat apalagi itu terkait dengan kisos, itu pernah menentukan secara qot'i. Di Indonesia tampaknya yang tidak setuju dengan hukum Islam itu juga sama-sama umat Islam. Satu contoh saja, kisos hukum mati itu banyak yang menolak dan umat Islam.
Satu contoh saja kemarin munculnya pemerkosaan terhadap anak-anak pedofilia. Itu banyak yang usul orang warisan tambah hukumannya adalah kebiri. Padahal Rasulullah itu melarang kebiri. Karena kebiri itu mematikan potensi manusia salah satunya, tetapi dia masuk hidup dan itu menimbulkan dendam yang luar biasa, akan menjadi jahat. Karena salah satu fungsi organ reproduksi yang udah nggak berfungsi, tapi di saat dia masih hidup, itu lebih ramah. Lebih baik hukum mati daripada itu. Satu contoh semacam ini adalah ada pertentangan. Kalau kita kembali ke Al-Quran, sebenarnya mudah, tapi mau atau tidak. Dan perkembangan di Indonesia, alhamdulillah mulai tahun 2008, ini bukan yang Cina ya, tapi khusus waris, itu sudah semua umat Islam kalau sengketa waris yang berwenang mengadili adalah pengadilan agama. Dilanjutnya ekonomi Islam, misalkan bank syariah dan sebagainya, kalau ada sekitar maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan agama dengan sumber hukumnya memang masih ada perdebatan dengan yang disebut kompilasi hukum Islam itu sebagai hukum materialnya. Paling tidak dengan memaksakan hukum waris Islam berlaku menunda kiamat. Karena itu yang paling dekat dilupakan umat Islam tadi, tanda kiamat itu adalah hukum waris Islam. Nah ini cuma persoalannya pada kehidupan seharinya, kalau nggak dipersengketakan keluarga itu menerapkan hukum Islam atau tidak. Mestinya seluruh dunia ini kalau negara-negara itu menghendaki menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seharusnya dasar hukum itu harus kembali pada Al-Quran. Kalau tidak, pasti yang terjadi adalah ketidakadilan, kerusakan dan lain sebagainya. Disitulah letaknya kenapa bisa jadi umat Islam ini dalam peringkat dunia kalah karena tidak menerapkan ketentuan Allah secara kafah. Padahal itu adalah syarat untuk memperoleh nasrullah, pertolongan Allah. Itu adalah ketaatan mengikuti norma-norma yang ditetapkan oleh Allah. Mudah-mudahan peringatan singkat ini di bulan Ramadan ini bisa menggugah kita bagaimana kita paling tidak, kalau toh tidak bisa berjuang bagaimana menuntut hukum Islam yang bisa berlaku. Mungkin nama tidak harus hukum Islam, tetapi bernilai Islam atau hukum yang Islam dengan prinsip Al-Quran. Paling tidak kita ikut berdoa sehingga betul-betul norma-norma kehidupan yang Islami bisa berjalan di negeri ini sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.